Mau bercerita yang di sebelah marah baku marah lebih Iya, baik dengar bawa lebih dengar bawa ber. supaya tertawa sama-sama. Baku baku baik dia. Torang pe topik hari ini. Oh apa? Torang pe topik hari ini tentang UMKM. UMKM penggerak ekonomi daerah. UMKM, oh iya betul. UMKM penggerak. Nama Jian Sokiri. Iya, UMKM penggerak ekonomi daerah. Jian Arya salah buka tuh flyer itu. Dia buka flyer yang tahun pakai iya. Aduh. Jadi UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Jadi dia berperan sebagai penggerak ekonomi daerah toh. Betul karena sekali. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat. Jadi peran UMKM dalam perekonomian daerah biasanya kalau dorong bukakan usaha begitu. Iya. Oh, berarti dorong menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian berarti itu pengangguran kan semakin berkurang. Betul. Kemudian meningkatkan pendapatan per kapita, memberdayakan masyarakat, kemudian meratakan perekonomian di antara rakyat kecil. Betul sekali. Tambah lagi tuh sekarang kan banyak tuh orang buka-buka yang usaha-usaha UMKM. Anak muda apalagi. Oh banyak. Jadi menjadi juga penopang utama untuk perekonomian masyarakat. Betul sekali. Karena kata pemerintah kan support bagus ini kalau misalnya ada orang mau buka UMKM. Pokoknya didukung. Karena apa? Ada modal yang dorang mau kasih pinjam. Betul sekali. Untuk buka usaha. Biasanya usaha itu modal itu, kur itu, dorang kasih itu. Kalau ngana pe usaha soba jalan biasa. Kalau baru mau mulai belum. Jadi mulai dengan modal sendiri dulu. Setelah dapat lihat berkembang, baru dapat ngana boleh minta dang, maksudnya pinjam dang. Iya. Di sisi lain mereka tuh tetap orang boleh pemerintah menyediakan wadah orang mau ikut DP workshop kah, DP pelatihan kah. Ada pelatihan khusus untuk pemula dan juga yang baru. Jadi kan tuh ini dampak dari UMKM terhadap pencipta lapangan kerja misalnya dalam perekonomian di satu daerah misalnya toh. Jadi UMKM ini memainkan peran penting, sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Misalnya di sekitar situ Joto, jadi mengurangi tingkat kemiskinan, kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Betul sekali. Banyak jadi jangan pada tuh UMKM yang cuma dong bilang yang kecil-kecil, tapi kalau dia lancar. Apalagi main di sekarang daerah digital, di online, berjual online. Betul. Sekarang kan sudah pasar online, toko online, apotek online. DP pengiriman bukan cuma aja sampai di luar kota, sampai luar negeri. Sampai luar negeri lagi. Jadi kan tuh sebenarnya ini buka peluang untuk masyarakat yang kalau udah bilang, kita kok nak ada kerja, buka. Ngana harus buka tuh pikiran begini. Apa Kang? Kita kreativitas apa? Betul sekali. Supaya kita boleh menciptakan ini usaha ini UMKM ini. Tetap sama mesti mulai dari diri sendiri. Dari orang diri sendiri. Bagaimana? Kalau ada niat, nggak usah lama-lama, langsung start. Kalau misalnya ada ide, ada modal kok perlu mau. Jangan usah modal besar-besar dulu. Iyo. Karena kalau ngana mau usaha, kok modal mesti ngana mau sewa tanpa dulu. Ngana mau sewa tanpa. Belum ngana mau mau renovasi atau ngana mau beli DP alat-alat. Jadi untuk sementara biar di rumah juga banyak orang yang berusaha dari rumah. Banyak pelaku UMKM yang baru mulai start dari rumah. Bahkan yang start dengan tahun-tahun masih stay di rumah. Di rumah ada banyak. Jadi tergantung orang mau bagaimana usaha. Namanya usaha kok nyana ada tuh buka kok langsung rame. Iya betul. Nah, pelan-pelan dulu. Jalani dulu. Cuma itu kok DP rahasia apa? Kalaupun ngana misalnya jual makanan toh. Kalau DP ukuran begitu jangan asal orang makan asal kurang DP porsi toh. Kemudian DP rasa. DP rasa itu jangan takut-takut bumbu. Iya betul. Jadi kalau umpama DP rasa misalnya ngana datang Arya, ngana 1 minggu ngana balik-balik di situ. Ngana datang orang DP rasa pasunya enak ngana semua pindah di tempat lain. Jadi pertahankan tuh DP rasa. Harus begitu. Betul. Jadi itu ada kan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Misalnya akses keuangan yang tadi bilang tadi toh. Bantuan. Akses keuangan adalah salah satu
tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM. Betul. Karena itu kan modal. Biasa jadi orang mau buka lebih besar, tapi modal nak cukup, bertahan di bagi itu. Kemudian harus ada sama dengan ada yang bilang tadi, pelatihan, pengembangan kapasitas. Betul itu sekali. Harus ada. Kemudian apa? Digitalisasi UMKM juga. Nah, betul karena ini era digital. Sekarang di teknologi era berkembang digital. Dengan DP kencang-kencang. Kemudian ada regulasi dan perlindungan usaha. Itu juga betul harus sekali. Ada. Karena apa? Ini sektor usaha mikro kecil menengah UMKM ini adalah menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Karena lebih dari 99% dari unit usaha di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro. Itu. Oh, jadi, betul sekali. Jadi kan pendapatan PAD dari apa daerah atau negara itu kan itu dapat dari ini usaha-usaha mikro ini. Iya, UMKM. Betul. Jadi melalui ini itu bagaimana peran misalnya generasi muda Rupangoni Ariyato dalam menggerakkan ini UMKM misalnya hanya di lokal di sekitar dekat-dekat dengan orang itu. Begitu atau di dekat-dekat Pangoni dang misalnya di kampung dang to jadi melalui inovasi kemudian manfaatkan itu teknologi ini. Nah, ini DP, online DP inti ini digitalisasi. Iya, kemudian harus ada pendampingan. Itu kemudian kemitraan dan kesadaran di lingkungan. Betul sekali. Jadi generasi muda terlihat banyak yang buka-buka usaha sendiri. Tuh di Mega Masana, dorong buka-buka tuh di oto-oto dan itu. Banyak sekali dorong usaha itu semua. Bersaing sehat kan tuh. Semua ada DP tiap tenan ada DP ciri khas sendiri dorang jual. Iya, betul. Jadi harus ada daya tarik masing-masing toh supaya kan kita suka ini Siapa dong? Ini kok dorong bicara melayani begini. Kita pernah lagi di Megamas, turun pisang mie, nak lama dong bawa. Jadi enak dang. Nak terlalu lama tunggu. Coba cerita lama, cerita habis nak kelar-kelar. Karena kan tuh kali ada tuh bukan ada. Semua orang cari tanpa makan karena dorang lapar. Oh iya dong. Jadi lama ada keluar. Lama-lama keluar. Itu betul. Jadi itu. Oke.